Pemirsa, terpidana kasus suap Joko Chandra Irjen Pol Napoleon Bonaparte kembali berulah. Usai diduga menganiaya MKC, kini Napoleon disebut mengintimidasi tersangka kasus suap Joko Chandra Tommy Sumardi. Barreskrim Polri pun berencana memindahkan Napoleon ke Lapas Cipinang. Belum selesai kasusnya dengan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte kembali berulah di dalam rutan Barreskrim Polri. Terpidana kasus suap Joko Chandra ini diduga mengintimidasi Tommy Sumardi, tersangka dalam kasus yang sama. Pengacara Tommy menyebut kliennya tidak dianiaya, namun diancam akan dibunuh. Tommy dianggap sebagai biang keladi tertangkapnya Napoleon dalam kasus suap tersebut. Tommy diminta memberikan keterangan sesuai dengan arahan Napoleon untuk direkam, sambil diancam akan dibunuh. Dalam kasus suap Joko Chandra, Tommy Sumardi berperan sebagai perantara suap antara Joko Chandra dan Napoleon. Napoleon didakwa menerima suap sebesar $200.000 Singapura dan $370.000 Amerika Serikat. Napoleon menuding Tommy mengarang cerita seolah-olah Napoleon terlibat dalam kasus suap tersebut. Bukan kali ini saja Napoleon berulah. Pada Agustus lalu, Napoleon menganiaya tersangka kasus penistaan agama MKC di rutan Barreskrim. Belakangan, di Tipidum Barreskrim Polri menyebut MKC membuat surat permintaan maaf kepada Napoleon. Hal ini dilakukan karena Kece takut kembali dianiaya oleh Napoleon. 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus penganiayaan ini, termasuk Kepala Rutan Barreskrim. Seluruhnya telah diperiksa kecuali Napoleon lantaran belum ada izin dari Mahkamah Agung. Napoleon pun rencananya akan dipindahkan ke Lapas Cipinang karena ulahnya di rutan Barreskrim. Tim iNews melaporkan. Benarkah Irjen Napoleon Bonaparte tetap berkuasa dari bilik tahanan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor, kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte Ahmad Yani, dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Pak Dion, Pak Yani, dan Bu Pungki. Selamat sore Mas Dodi, selamat sore Pak Yani, Pak Dion. Selamat sore, saya ingin ke Pak Dion. Sebenarnya bagaimana cerita intimidasi yang dialami oleh klien Anda, kemudian yang diceritakan pada Anda seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kan konteksnya itu berhubungan dengan rekaman. Rekaman yang baru-baru ini beredar. Yang mana isi rekaman itu tidak benar, tidak sesuai fakta, karena waktu rekaman itu dibuat, kami juga sudah diceritakan oleh klien kami bahwa beliau pada hari pertama masuk, malamnya Pak Tommy itu langsung diintimidasi. Memang yang datang tidak langsung Pak Napoleon, tapi ada 2 orang yang keluar masuk di selnya Pak Tommy menyampaikan bahwa dia akan dibunuh, karena dialah penyebab Pak Napoleon itu masuk ke dalam penjara. 2 orang itu siapa Pak Dion? Sehingga tahanan juga, sesama tahanan juga. Karena kebetulan, ya, karena kebetulan dari segi waktu Pak Napoleon yang lebih dulu masuk, dan perlu kita ketahui rutan itu adalah rutan Barreskrim ya, rutan Kepolisian Republik Indonesia gitu loh. Dan Pak Napoleon masuk dengan seragam bintang 2 ke dalam rutan Barreskrim. Gitu. Siapapun melihat bintang 2 di Pak Napo kan semua juga pasti nggak berani gitu. Nah, kelanjutannya kalau bicara soal ancaman, kami baru dapat laporan itu keesokan harinya karena Pak Tommy langsung meminta kami untuk membuat surat mohon dipindahkan Pak Tommy-nya. Pak Tommy menyampaikan bahwa dia semalaman tidak bisa tidur karena takut dibunuh, ada ancaman, ada orang keluar masuk ke selnya. Beliau minta dibikinkan surat untuk dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Langsung kami tindak lanjuti, besoknya beliau langsung dipindah. Sehingga di situ hanya 2 malam. Seperti itu. Oke, baik. Pak Yani, tanggapan Anda, klien Anda katanya mengintimidasi kliennya Pak Dion? Pertama saya ingin meminta e-news narasinya saya kira yang objektif ya, supaya tidak misleading, mispersepsi. Di awal tadi e-news menyatakan Pak Napoleon Bonaparte itu terpidana. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum di Mahkamah Agung, melakukan kasasi. Satu-satunya orang yang melakukan upaya hukum
dalam klaster Joko Chandra ini adalah Pak Napoleon Bonaparte yang tetap melakukan. Yang lainnya kan menerima hukumannya dan bahkan sebagian besar mendapat diskon besar-besaran dari pengadilan tinggi. Jadi itu tidak benar. Terus yang kedua, narasi juga yang dibangun oleh E-News itu juga tidak benar, berulah dalam kasus Kiki. Nanti kita akan buktikan semua sebenarnya seperti itu. Justru adalah Kiki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Kiki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Jadi narasinya, tolong narasinya lebih objektif lah E-News. Itu dapat datanya dari informasi dari mana saya. Jadi saya mohon untuk meralat. Kalau tidak, ini juga bagian dari upaya kita nanti bisa melakukan upaya hukum terhadap berita yang dikeluarkan oleh E-News yang pertama ini. Baik. Yang ketiga adalah saya ingin membantah ya kan tidak benar apa yang dikemukakan oleh saudara Dion seperti itu. Ini cerita yang sesungguhnya justru yang minta bertemu ini ke Irjen Napoleon Bonaparte itu adalah saudara Tommy Sumardi sendiri melalui Prasetyo Utama. Prasetyo Utama itu kan berkali-kali dia menghadap ketemu dengan Napoleon itu minta supaya Tommy Sumardi bisa ketemu. Nah, pada waktu itu dijawab oleh Napoleon, buat apa dia ketemu, orang dia sudah memfitnah saya kok. Ya, seperti itu. Kenapa dia mau ketemu lagi? Bukan jenderal katanya, karena Tommy Sumardi mau menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya dan sekaligus mau mengajukan permohonan maaf. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kok orang dia datang itu adalah minta ketemu itu adalah Tommy Sumardi. Nah, di dalam pertemuan itu bagaimana ada istilah ancam mengancam ya seperti itu. Orang pertemuan itu yang direkam itu kan panjang sekali dan narasi dan diksi yang apa yang terungkap di dalam rekaman itu adalah tidak ada menunjukkan bahwa si Tommy Sumardi ini dalam tekanan atau dalam ancaman. Itu kan bisa kita lihat. Sayangnya ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak membuka rekaman itu. Sayangnya itu. Kalau rekaman itu dibuka kan bisa di-clear, bisa ditanyakan apa betul pada waktu itu Tommy Sumardi merasa ditekan. Dan tidak ada juga terungkap bahwa dia diancam. Dan ini ada hal yang cukup serius apa yang dikemukakan oleh Tommy Sumardi ini kan bisa kalau faktanya juga tidak benar kan bisa juga kita melakukan upaya hukum terhadap apa ini juga termasuk kategori memfitnah, yang kedua mengkategorikan berbohong dan sebagainya, melakukan karakter assassination seperti itu. Ya, jadi dari rekaman itu dan itu disaksikan oleh yang namanya Prasetyo Utama. Dan pernyataan Prasetyo Utama itu juga pernah dikemukakan juga Prasetyo Utama kepada rekan saya yang kebetulan sama-sama ditahan di Bareskrim, yaitu saudara Sagana Nenggolan. Nah, Sagana Nenggolan kan bertanya kepada yang nama Prasetyo Utama bahwa apa betul Pak Tommy Sumardi itu menyerahkan uang kepada Napoleon. Nah, dijawab oleh Pak Prasetyo Utama tidak. Dan dia yakin Pak bisa menyatakan Napoleon tidak menerima uang dalam kasus seperti ini. Nah, di dalam dialog itu juga jelas dan tegas Pak Tommy Sumardi itu juga menyatakan atas pertanyaan juga Brigadir Jenderal Prasetyo Utama menyatakan kepada Tommy Sumardi, betul kamu menyerahkan uang? Tidak. Ditanya lagi, apakah uang itu di mana? Di berangkas saya. Nah, dari dialog-dialog yang panjang bahkan menyebut banyak nama-nama. Di dalam dialog itu banyak menyebut nama-nama orang. Banyak sekali disebut nama-nama orang dan bahkan petinggi-petinggi. Bahkan menyebutkan nama-nama lawyer pun ada titipan dari berbagai macam juga seperti itu. Dan itu tidak mengindikasikan, kalau kita baca transkrip maupun mendengar rekamannya, tidak ada indikasi dia terancam, bagaimana merasa terancam seperti itu. Dan itu bisa juga ditanyakan kepada tahanan-tahanan yang lain tentang perilaku tadi. Bagaimana perilaku Jenderal Napoleon di rutan Bareskrim itu sendiri yang diisukan ada Kapolda bawah tanah dan sebagainya. Justru banyak sekali orang yang merasa terbantu kan terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Kita tidak bisa bayangkan saudara Kiki itu kalau tidak ada Napoleon Bonaparte pada seperti itu. Jadi menurut saya nanti mari kita saling membuktikan saja. Apakah betul ungkapannya si Tommy Sumardi ini yang mengatakan bahwa dia ancam mau dibunuh, apa sebaliknya justru Tommy Sumardi yang meminta
ketemu dan lain sebagainya. Sekarang kayak seperti itu. Baik. Saya ingin balik ke Pak Dion. Pak Dion, tidak ada indikasi adanya ancaman dalam percakapan. Tadi juga Pak Yani mengatakan semuanya bisa dengar, semuanya bisa melihat apa di percakapan tersebut, tidak ada tanda-tanda intimidasi. Oke, begini ya. Kalau bicara informasi, Pak Yani sama dengan saya. Sebenarnya kan ceritanya dari klien. Klien kan pasti punya versi yang berbeda-beda. Kita melihat secara objektif aja. Ini kan hubungannya dengan perkara tipikor di persidangan. Kalau memang Pak Tommy berbicara secara bebas sesuai dengan pembicaraan di dalam rekaman itu, kenapa di persidangan keterangannya tidak sama seperti yang di dalam rekaman? Kan seperti itu. Contoh mengenai uang diberangkas dan segala macam. Karena apa? Pak Tommy itu kan dimulai dengan di BAP. Setelah di BAP dinyatakan tersangka dan ditahan. Saat ditahan itulah ada pengancaman sehingga disuruh berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Tommy. Tapi itu pembicaraan itu berhenti di rutan itu karena beliau berada di bawah tekanan. Begitu sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keterangannya sama seperti di BAP, bukan sama seperti di dalam rekaman itu. Itu kan sudah jelas mengindikasikan bahwa kalau orang bicara secara bebas, dia akan konsisten dengan pembicaraan dia itu pada saat pembuktian di persidangan. Jadi kalau bicara lagi ke perkara tindak pidana korupsi, yang menghukum itu kan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pengadilan dengan keterangan dalam rekaman, kami juga waktu itu tidak keberatan kalau dibuka. Karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena sesuai dengan tempus dan lokus saja rekaman itu juga jauh berbeda dan buktinya apa di dalam persidangan gitu loh. Nah, yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam. Dia bisa merekam sesuka hatinya, keluar masuk ke sel orang sesuka hati. Itu kan indikasi. Kalau kita mau, siapa yang mau kita percaya? Ini kan keterangan dari dalam penjara semua. Baik. Begitu, Mas Davi. Baik, saya ingin ke Bu Pungki. Bu Pungki melihat ini tadi dikatakan bahwa... Iya, silakan. Mas, saya klarifikasi dulu. Iya, silakan Pak Yani, silakan. Jadi adalah memang betul apa yang dikemukakan oleh seperti itu. Tapi adalah kenapa dia tetap bersepakat seperti apa yang dikemukakan tadi? Ya, coba baca dan dengar rekaman itu sendiri, kan menyebutkan nama-nama dan melindungi nama-nama tertentu seperti itu. Dan itu sesungguhnya, kalaupun lihat dari fakta persidangan, keterangan Tommy Sumardi itu kan juga bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Contoh dari orangnya Joko. Tapi bertolak belakang dengan rekaman juga, Bang. Enggak. Bertolak belakang dengan rekaman yang beredar itu juga. Jadi kalau dalam keadaan bebas dan itu ada kesepakatan, pasti sama di sidang. Enggak seperti itu, bahwa tidak ada, itu ada prasetyo utama kok, itu yang di sana itu prasetyo utama juga menyatakan bahwa juga seperti itu, bisa dicek aja ada seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya. Tapi Pak Yani, sorry, saya potong Pak Yani. Kalau bicara soal Prasetyo Utomo, Pak Prasetyo itu juga merasa masuk ke dalam itu karena pengakuan Pak Tommy. Jadi subjektivitas juga kita agak ragu, kecuali ada orang yang tidak masuk dalam perkara ini, itu lain cerita ya. Nggak gitu Adina, kalau Prasetyo Utomo kan memang ada fakta dan bukti dia terima uang, itu nggak bisa, bukan hanya pengaduan, ada fakta dan bukti dan itu terbukti dan itu diakui sendiri oleh Prasetyo Utomo sendiri. Itu kan sudah jelas dia mengaku dan bahkan dia menerima putusan itu. Dan bahkan berdasarkan dialog Prasetyo Utomo dengan rekan saya Sagana, dia mengakui seperti itu. Nah, tapi kalau Napoleon Bonaparte, bagaimana dia mengatakan seperti itu, menerima uang, sedangkan pecahan uangnya pun berbeda, apa yang dia di keterangan saksi-saksi yang ada seperti itu. Nah, ini kan menyangkut katanya adalah diancam. Ini kan pokok pikirannya seperti itu. Nah, kita membuktikan bagaimana mengancam, bagaimana untuk membuktikannya bahwa diancamnya itu, biarkan silakan saja. Kalau kita menyatakan bahwa itu tidak pernah terjadi, justru yang minta ketemu itu adalah Tommy Sumardi, ya kan? Kita malah bertanya nih, Tommy Sumardi ini apa sebenarnya, kok dia menjadi mengurus persoalan ini? Pengacara bukan, ya kan? Seperti itu. Kalau pengacara bolehlah untuk kepentingan seperti seperti itu. Jadi kan kita melihat latar belakang dan kita mengetahui bagaimana hubungannya Tommy Sumardi ini dengan petinggi-petinggi. Banyak sekali dia di dalam sebutkan di dalam rekaman itu, dan itu kan bisa kita buktikan juga. Pada waktu Tommy Sumardi mengawinkan anaknya dengan yang
Najib, berapa banyak petinggi-petinggi polisi, dan memang dia sangat dekat lah dengan petinggi-petinggi kepolisian itu. Baik. Saya yakin ini ada sesuatu Pak Yani, ya. bicara dalam rekaman untuk Bapak-bapak, menyenangkan orang kan tidak berarti bahwa itu semua benar. Bapak-bapak ditahan dulu, saya ingin berikan kesempatan kepada Ibu Pungki, Bapak-bapak. Baik, Ibu Pungki Anda melihat ini seperti apa, Ibu Pungki? Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau kami sih melihat bahwa di dalam tahanan itu semuanya harus dalam kondisi aman dan selamat. Artinya Polri memang harus bisa menjamin keselamatan karena ketika melakukan penahanan orang yang ditahan semuanya dalam kondisi aman. Nah, oleh karena itu penjaga rutan itu juga mesti harus patroli dengan baik sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang melanggar hukum gitu ya. Nah, ketika kemudian ada informasi misalnya ada kasus-kasus yang ternyata ini sebelumnya terkait dengan saudara MKC ternyata bisa dianiaya oleh Pak NB, terus kemudian ada lagi nih barusan terima. Pak, mohon maaf, ini Pak, saya jangan Pak Yani, ditahan dulu, nanti saya berikan kesempatan lagi, Pak Yani. Silakan Ibu Pungki dilanjutkan terlebih dahulu. Saya interrupt saja karena Anda menyebut bahwa dianiaya. Nggak ada. Saya jangan dipotong dulu. Saya baca. Pengakuannya tidak melakukan baca deh. Baik. Pak Yani kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Pungki. Pak Yani jangan mengintimidasi saya. Pak Yani, saya nggak mengintimidasi. Tapi ungkapannya Mbak Pungki itu sudah menjelas. Saya membicarakan dengan bebas di sini. Jadi ada kasus yang terjadi. Saya setuju, tapi nggak boleh Mbak Pungki menjelas langsung. Anda kan Komnas HAM. Tidak, Bapak jangan menjelas saya. Bapak jangan menjelas saya. Ada surat yang beredar, Pak Yani. Bapak jangan menjelas saya. Saya nggak menjelas. Bahwa ungkapannya Mbak Pungki itu sudah menjelas. Mas Davi, tolong Pak Ahmad Yani ditertibkan. Pak Yani nanti saya berikan kesempatan lagi. Sekarang gilirannya Ibu Pungki, silakan Ibu Pungki. Ya, saya mohon nggak boleh menjas. Kita objektif saja. Anda kan orang ketiga. Pak Yani, baik. Pak Yani ditahan dulu, Pak Yani. Sangat objektif. Anda jangan memprovokasi saya. Silakan. Ibu Pungki, silakan. Di sini ini ternyata kejadian toh, ada korban, terus kemudian ada orang-orang yang ternyata ikut serta melakukan pengeroyokan. Nah, ini jelas satu. Kemudian ada lagi laporan yang lain dan itu diakui toh lewat surat terbuka bahwa beliau memang yang melakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi surat terbuka. Nah, surat terbuka yang lain, entah isinya surat terbuka tersebut, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan istilahnya didolimi. Nah, kalau misalnya didolimi, bilang itu ke pengadilan, tidak usah dengan surat terbuka. Kalau surat terbuka itu malah nanti akan memancing reaksi publik, satu. Nah, kedua, terkait dengan kasus yang baru ini, saya mohon kepada Pak Dion, mohon agar disampaikan laporan saja. Jadi supaya tidak terjadi gosip-gosip atau isu. Semuanya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Kalau ada ancaman kekerasan, maka yang bersangkutan mesti harus dilaporkan. Seperti itu, Mas Davi. Ya, saya mohon maaf ya, dalam diskusi ini nggak suka saya kalau ada orang berpendapat terus kemudian langsung diintervensi. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Yani, singkat saja tanggapan Anda. Saya berikan kesempatan. Yang pertama saya kira bukan saya mengintervensi. Statementnya itu adalah menjudge, itu yang nggak boleh. Seharusnya ini kan dalam proses itu. Pak Pungki kan seorang intelektual, ini kan Tapi Pak Napoleon sendiri mengaku saya yang melakukan penganiayaan. Baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Ya, baca dengan teliti. Baik. Cukup Pak Yani, Mbak Pungki. Saya berikan terakhir kepada Pak Dion. Pak Dion, setelah ini apakah Anda akan melaporkan apa yang dilakukan atau intimidasi yang terjadi pada klien Anda? Apakah Anda laporkan? Sebenarnya begini, soal intimidasi itu sudah lama terjadi. Dan kan karena penyebabnya apa sampai kami sampaikan lagi ada intimidasi karena ada rekaman yang beredar yang berisi informasi-informasi yang sebenarnya isinya itu tidak sesuai fakta gitu loh. Dulu pernah kami pertimbangkan untuk melaporkan, tapi Pak Tommy mengingat usia dan segala macam udah capai mengikuti proses hukum untuk pidana red notice,
Beliau memutuskan untuk ya sudahlah, saya pindahkan saja dari sini. Saya tidak mau lagi dekat-dekat di situ, saya tidak mau lagi merasa terancam. Ya sudah, saya memutuskan untuk saya terima itu. Saya tidak akan mengambil langkah hukum, tapi saya pindahkan dari rutan Barreskrim. Dan itu kami lakukan. Baik. Tidak mengambil langkah hukum, hanya mohon untuk dipindahkan selnya jauh-jauh dari Napoleon Bonaparte. Baik, terima kasih Pak Dion Pongkor, Pak Ahmad Yani, dan Bu Pungki juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Nanti kita lihat seperti apa perkembangan hukumnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu.